Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Hari ini kita akan membahas tentang teori dasar bioflok ya. Karena banyak sekali kawan-kawan yang salah atau tidak paham dengan teori dasarnya, sehingga budidaya yang dilakukannya itu tidak berjalan dengan baik. Adanya anggapan bahwa bioflok itu jadinya tidak bagus gitu, padahal sebenarnya dia bukan bioflok gitu. Karena teori dasarnya nggak dapet, akhirnya hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah, budidaya ikan di kolam terpal seperti ini, kolam terpal bulat atau kolam terpal persegi, intinya dari terpal lah ya, yang buatan manusia, atau juga bisa kolam beton seperti ini, yang dibuat oleh tukang. Banyak yang beranggapan semua budidaya ikan di kolam terpal ini adalah bioflok. Apalagi kalau sudah dikasih oksigen yang kencang, terus pakai atap paranet, airnya coklat. Anggapan mereka itu adalah bioflok gitu. Dan menurut saya itu salah. Karena tidak semua budidaya ikan di kolam terpal atau di kolam beton itu adalah bioflok. Kolam terpal atau kolam beton, terserah mau ukurannya seperti apa, itu hanya adalah sebuah wadah ya. Wadah untuk menampung air untuk kita pelihara ikan nantinya. Sementara bioflok itu adalah sistem. Jadi bioflok itu sebenarnya salah satu sistem pengelolaan air. Sistem lain ada ya, RAS, dan yang lain-lain lah caranya. Nah, lantas seperti apa sih sistem bioflok kalau misalnya di kolam terpal? Ada beberapa hal yang memang harus wajib ada. Dari kata-kata bioflok itu pun sebenarnya sudah pasti ya. Bioflok itu kan terdiri dari dua suku kata, bios dan flok. Bios itu makhluk hidup, flok itu adalah gumpalan. Jadi bioflok itu adalah gumpalan makhluk hidup. Nah, gumpalan makhluk hidup ini nanti harus dimakan ikan. Gumpalan makhluk hidup ini nanti harus dimakan ikan. Nah, dari mana asal gumpalan makhluk hidup? Gumpalan makhluk hidup itu berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan yang ada di kolam. Jadi proses ini harus berjalan di kolam bioflok, baru dikatakan bioflok. Nah, terus bioflok itu juga harus disadari punya kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki kolam lain. Yang pertama itu sangat hemat air. Hemat air ini berarti tidak mengganti air. Tidak mengganti air dari sedikit sampai nol. Ya, jadi bukan contohnya kalau airnya terus-terus mengalir ke dalam kolam, itu bukan bioflok. Kalau terus mengalir, terus keluar ya, itu tidak bioflok, tapi ke sirkulasi. Atau misalnya setiap 1 bulan sekali ganti air, itu berarti bukan bioflok. Atau misalnya dalam jangka waktu tertentu buang airnya 30 cm atau 40 cm, terus ganti air baru, nah itu bukan bioflok. Karena ada catatan bahwa bioflok itu adalah komposisi ya, membentuk komposisi habitat bakteri di kolam. Sehingga ketika terjadi pergantian air atau terjadi penambahan atau pengurangan air, itu akan merubah habitat yang ada di dalam kolam. Habitat bakteri pembentuk flok. Jadi bioflok itu syarat pertamanya dia harus hemat air, jarang ganti air. Ya intinya sangat hemat airnya. Seperti ini ya kolam kita. Ini sangat hemat airnya nih. Dia nggak pernah ganti air. Kelihatan nih. Ini kelihatan. Coba deketin. Nah ini. Kelihatan. Inilah kelihatan bahwa tidak pernah ganti air. Kalaupun contohnya air hujan, dia akan keluar sendiri. Terus jika airnya surut, kita tinggal tambah air dengan membuka keran. Jadi memang kita menjaga air yang di dalam kolam ini tidak sering ditambah atau tidak sering dibuang supaya komposisi habitat bakteri yang membentuk flok di dalam kolam itu berjalan dengan baik. Nah gitu. Nah, yang kedua, harus juga disadari bahwa bioflok itu kan gumpalan makhluk hidup. Jadi bukan hanya sebatas ikan aman tidak mati di dalam kolam, tapi juga secara pakan, kolam bioflok itu harus lebih hemat dibandingkan sistem apapun. Karena ada bioflok yang dimakan ikan, ada gumpalan flok yang dimakan ikan. Harus ada subsidi makanan dari dalam kolam yang dibentuk oleh habitat bakteri yang ada di dalam kolam. Ini saya kasih tunjuk ya, kita kasih tunjuk. Kolam saya 3 kali 8 meter, isinya ini sekitar 3.000-an ekor. Sudah sortir kedua. Ini sebenarnya sudah bisa panen, tapi belum saya panen karena pengolahan masih ada ikan ya. Jadi nanti setelah ikan mereka kosong, kita akan panen. Ini saya berikan makan dengan pakan yang sangat murah. Nih, pakan campuran ya.
antara 28 dan 18%. Ini saya kasih makan nih. Nah, nih. Yuk, deketin. Gak jauh, gak jauh. Awas baca kamera. Ah, tuh. Di samping dia tidak buang air, pakannya juga harus hemat. Kenapa harus hemat? Karena ada gumpalan vlog yang ada di dalam kolam. Gumpalan vlog itu atau biovlog itu, itulah yang menjadi sumber pakan alami di kolam yang dibentuk dari sisa pakan ini sama kotoran. Jadi dia ini metodenya itu metode pengolahan limbah di dalam satu kolam, di dalam satu wadah. Nah, nih. Nah, sisa pakan tadi dan feses atau kotoran ikan itu dirubah oleh bakteri pembentuk vlog menjadi gumpalan vlog. Makanya dia disebut biovlog. Untuk mengukur itu kita harus melakukannya dengan gelas InHop. Atau bisa waktu di video-video saya pertama dulu kita menggunakan bekas botol air mineral ya. Nah, kali ini kita sudah ada gelas InHop ya. Nah, kita coba. Ini. Nah, dalam 1 liter air kolam biovlog itu biasanya akan menampung atau akan terbentuk gumpalan vlog itu idealnya itu menurut saya itu di angka 35. Kalau di angka 50 biasanya dia akan sedikit lebih kental dan ikan cenderung tidak nafsu makan ya, sehingga resikonya lebih tinggi. Itu sih sebenarnya. Makanya kita tahan di angka 35 ml per liter. Ini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 30 menit atau 15 menit nanti baru ketahuan berapa jumlah gumpalan vlog yang ada ini di hasil vlognya. Nih, coba deketin. Nah nih, ini dia vlognya berapa tuh? 35 ya? Sorry, 30. Nah, 30 tapi belum turun. Sekitar 30. Nah, ikannya lahap makannya. Kalau di atas ini udah pasti nggak lahap makannya dan harus dipuasakan. Nah, perhatikan ya. Nah, biovlog itu juga produktivitasnya harus tinggi. Kalau tadi dia tidak ganti air atau sedikit air ya, hemat air lah. Terus hemat pakan karena ada pembentukan vlog di dalam kolam yang dimakan ikan. Yang ketiga itu adalah produktivitasnya harus tinggi. Produktivitas itu maksudnya hasil kolam biovlog itu lebih tinggi dibandingkan sistem lain. Nah, itu berkaitan dengan jumlah ikan yang masuk ke dalam kolam. Kalau jumlah ikannya padat atau lebih banyak, tentunya hasil panennya juga akan lebih banyak. Tapi di sisi lain banyak kawan-kawan yang salah artikan. Dia berpendapat bahwa berarti kalau biovlog itu banyak aja diteberin karena oksigennya kenceng kan gitu. Dibanyakin aja diteberin. Nggak begitu juga. Maksudnya produktivitas tinggi ini adalah tetap dalam kaedah hemat air dan hemat pakan. Jadi nggak bisa contohnya tebernya sangat maksimal, ujung-ujungnya sering ganti air, itu bukan biovlog. Nah, itu yang salahnya. Contoh, dia bisa tebar hampir 700 ekor per meter atau 500 ekor per meter. Sementara di biovlog itu hanya maksimal 150, bahkan untuk pembesaran ya, 150 ekor per meter atau 200 ekor. Nah, karena dia beranggapan bahwa produktivitasnya tinggi, jadi ditebarnya padat 700 ekor per meter, lantas dijalanin, terus bolak-balik ganti air ya, sekali sebulan, sekali 1,5 bulan, atau per 2 minggu, kuras air, buang kotoran setiap hari. Ya itu nggak biovlog. Itu tidak biovlog. Apalagi dengan menggunakan sistem teori air mengucur ya. Jadi dia kucurin airnya dari awal sampai habis di kolamnya, dengan jumlah tebar yang tinggi, itu juga tidak biovlog. Kenapa tidak biovlog? Karena ikan itu tidak memakan gumpalan vlog. Tidak memakan
makhluk hidup yang dibentuk dari sisa pakan tadi itu menjadi gumpalan vlog ya, berupa plankton, terus mikroorganisme lain, itu tidak dia makan. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita itu hanya menjaga agar airnya itu tidak membunuh ikannya, agar menjaga tingkat kadar amonia di dalam kolam itu lebih kecil, lebih ditoleransi ikan. Jadi tujuannya benar sih, tapi itu bukan bioflok gitu. Karena itu nggak akan terjadi gumpalan vlog itu, atau tidak akan terjadi siklus pembentukan vlog itu jika airnya itu sering diganti. Lantas kita bertanya, berapa jumlah tebar idealnya di kolam bioflok? Jumlah tebar ideal agar kita tidak mengganti air dan siklus pembentukan bioflok itu benar, itu maksimal hanya 150 ekor per meter kubik. Itu di tingkat pembesaran. Di pendederan bisa 500 sampai 1.500 atau 2.000 ekor, itu dengan sistem membesarkan ikan dari yang kecil ke ukuran 20 gram atau 15 gram ya. Tapi kalau untuk di kolam akhir seperti ini bioflok, itu maksimal hanya 150 ekor per meter kubik. Lantas bagaimana jika contohnya teman-teman ada yang beranggapan tebernya 200 ekor atau 300 ekor, terus bisa hidup sampai panen, itu dia pasti membuang air, pasti pernah membuang air, dan komposisi siklus pembentukan vlog di dalam kolam itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semakin banyak pakan yang masuk ke dalam kolam akibat jumlah ikan yang sangat padat, itu mengakibatkan juga semakin banyak kotoran yang ada di dalam kolam. Akhirnya kotoran itu diolah oleh bakteri, cenderung lebih lambat dianya, ya, bakterinya itu lebih lambat mengolah vlognya, yang akibatnya nanti ikannya malah akan seperti tidak lahap makan, terus naik ke atas permukaan air, yang berarti bahwa habitat yang kita bentuk tadi itu tidak berjalan dengan baik. Untuk menyesuaikan itu, itulah akhirnya diganti airnya, akhirnya dikurangi airnya, dibuang vlognya, dan itu tidak benar, tidak efektif, dan bukan bioflok menurut saya. Terus bioflok juga ditandai dengan tidak mencemari lingkungan, terutama bau. Jadi kolam-kolam kita ini tidak berbau ya, tidak ada bau busuk atau bau kotoran atau apa, karena dia itu sudah diolah oleh bakteri, sehingga ini lebih aman terhadap lingkungan, tidak akan mencemari lingkungan. Tetangga-tetangga juga nggak akan marah dengan bau airnya gitu. Ketika kita bongkar kolam juga nggak akan bau. Yang bau itu hanya kotoran yang tidak teraerasi ya. Jadi kan di dalam pipa ini ke dalam itu ada sambungan dari sini ke sana, itu ada sambungan yang tidak teraerasi ke dalam kolam. Nah itu otomatis akan menjadi busuk ya, mati ya, karena tidak ada dioksigen, dan itulah yang berbau kotor. Jadi memang dia tidak mencemari lingkungan. Nah yang terakhir adalah hasil panen dari kolam bioflok itu adalah hasil panen ikan terbaik, karena dia itu tidak hidup di alam ya, tidak hidup di alam, ada hidup di habitat yang memang kita bentuk. Secara tidak langsung dia akan lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Nggak ada yang masuk yang lain selain area apa, selain obat dan air yang kita masukkan ke dalam kolam. Dia akan lebih sehat dan tidak berbau lumpur dan tidak berbau amis. Nah, kalaupun contohnya ada teman-teman yang melakukan sistem bioflok lantas ikannya bau tanah, saya bisa katakan bahwa sistem yang kalian lakukan yang tidak benar. Sehingga memang harus dicari sistem yang benar. Baik itu bagaimana cara memanen yang salah, terus cara pemberian pakan yang salah, cara pemberian probiotik yang salah. Itu kaitannya di belakang-belakang, karena perlu disadari bahwa daging ikan itu lahir dari pakan yang dia makan dan tidak akan timbul secara tiba-tiba gitu. Jadi kalau contohnya ikannya terbiasa dikasih makan A, nggak mungkin dia akan jadi lain rasanya. Memang pembentukan daging ikan dan tekstur daging ikan itu dari pakan gitu ya. Sementara kan kita harus sadari bahwa kolam bioflok itu pakannya ada dua, pakan pabrikan berupa pelet apung, terus pakan alami berupa gumpalan vlog. Jadi memang kalau ikan yang kalian hasilkan itu berbau lumpur atau berbau amis dan rasanya tidak sedap, itu bisa dipastikan bioflok yang kita buat itu tidak berjalan. Dan itu bukan bioflok. Baiklah kawan-kawan, nah itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga menginspirasi. Jadi jangan langsung beranggapan bahwa semua kolam terpal, semua kolam beton
yang memiliki oksigen kencang seperti ini itu adalah bioflok. Tidak. Kita harus pahami dulu teori dasarnya supaya kita bisa tahu atau bisa menentukan apakah kolam itu menggunakan sistem bioflok atau tidak. Tapi apapun sistemnya, selama itu menguntungkan buat kalian, ya lakukan saja. Tapi saya hanya mendudukkan, jangan sebut bioflok kalau bukan bioflok, gitu ya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.